Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu pada presentasi kali ini dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertopik tahammul wa ada al-hadis, yang artinya penerimaan dan periwayatan sebuah hadis. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Zainal Abidin sebagai moderator dan pemateri 1 dan rekan saya Milatul Hasanah sebagai pemateri 2. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni tentang pengertian tahammul dan ada. Tahammul secara bahasa memiliki arti membawa atau memikul dengan berat, sedangkan secara istilah adalah menerima dan mengambil dari seorang guru dengan metode tertentu dari beberapa metode tahammul. Selanjutnya, kata ada al-hadis berasal dari kata ada yu'adi ta'diyatan wa ada, yang bermakna melaksanakan sesuatu pada waktunya, membayar pada waktunya, atau menyampaikan kepadanya. Secara istilah, kata ada berarti meriwayatkan hadis dan menyampaikannya kepada orang lain dengan menggunakan bentuk kata tertentu. Jadi dapat difahami bahwa tahammul wa ada al-hadis adalah proses periwayatan hadis, baik menerima ataupun menyampaikannya, yang dengan sengaja dilakukan oleh para periwayat secara ilmiah dengan memakai teori dan metode tertentu demi terpeliharanya hadis. Selanjutnya, syarat layak perawi. Yang pertama, beragama Islam. Periwayatan hadis yang dilakukan oleh orang kafir tidak dapat diterima, bahkan dari orang fasik sekalipun perlu diperiksa kebenarannya. Yang kedua, balik atau dewasa, akil atau mukalaf. Periwayatan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai umur tidak dapat diterima, begitu pula oleh orang yang gila. Yang ketiga, adil atau adalah. Sifat yang dibawa seseorang sehingga dirinya senantiasa bertakwa dan menjaga kehormatannya atau muru'ah. Yang keempat, dobit atau ingatan kuat. Kecakapan seorang perawi dalam memahami dan mengingat hadis yang ia terima. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Milatul Hasanah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya adalah metode tahammul wa ada hadis. Yang pertama adalah asma, yaitu murid mendengarkan langsung dari sang guru. Metode ini mencakup imla atau pendiktean dan tahdis atau narasi atau memberi informasi. Yang kedua adalah qiraah. Seorang rawi membacakan hadis kepada guru, baik yang dia hafal maupun yang terdapat pada sebuah kitab yang ada di depannya. Yang kedua, orang lain membacakan hadis sementara rawi dan gurunya pada posisi mendengarkan. Metode yang ketiga adalah ijazah. Seorang guru memberi izin kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya, baik pemberian izin itu dinyatakan secara lisan ataupun tertulis. Yang keempat adalah al-munawalah, yaitu seorang syekh memberikan sebuah atau beberapa naskah hadis pada seseorang disertai ijazah atau memberikan naskah terbatas pada hadis yang pernah didengarnya sekalipun tanpa ijazah. Yang kelima adalah mukatabah, yaitu seorang guru menuliskan hadis yang diriwayatkannya untuk orang tertentu, baik guru itu menuliskannya sendiri ataupun menyuruh orang lain menulisnya. Dan orang yang diberi hadis itu pun boleh ada di hadapan guru maupun berada di tempat lain. Yang keenam adalah i'lam asy-syekh, yaitu seorang guru memberitahukan kepada muridnya tentang hadis atau kitab yang telah diterimanya dari gurunya, tanpa disertai pernyataan agar si murid meriwayatkannya lebih lanjut. Yang ketujuh adalah al-wasiyah, yaitu seorang guru mewasiahkan hadis atau kitab yang telah diriwayatkannya kepada orang lain, yaitu muridnya sebelum ia wafat untuk meriwayatkannya. Yang kedelapan yaitu al-wijadah, yaitu mendapatkan hadis yang ditulis oleh perawinya tetapi bukan dengan cara asima, al-qiraah dan al-jazah. Nah, al-wijadah sendiri bila orang mendapat hadis semasa dan pernah bertemu dengan perawinya atau tidak pernah bertemu, dan bila pula tidak hidup semasa, pernah menerima riwayat darinya maupun belum pernah sama sekali. Nah, kemudian ada sihot, ada
Sighot yaitu lafal yang digunakan pada metode tahammul wa ada al-hadis. Yang pertama asima, sighotnya seperti samitu qala li fulana. Ya, kemudian ada al-qiraah, sighotnya qara'tu ala fulan. Kemudian ada akhbarni. Kemudian al-ijazah, sighotnya seperti anba'ani ijazah, hadasana ijazah, dan seterusnya. Kemudian ada al-munawalah, sighot atau lafal yang ada pada metode ini seperti hadza riwayatani an fulani faizahu ani. Kemudian al-mukatabah, sighotnya hadasana fulana kitabah. Kemudian ada i'lam asyekh, sighotnya yaitu akhbana i'lana, al-wasiyah, usi ila. Kemudian al-wijadah yaitu wajada yahidu fulana hadasana fulan. Terima kasih kepada Milatul Hasanah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Besar harapan kami materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebih dan lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.